Kayak ceritanya Umar itu kan, satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan, dan berhasil maling itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh, kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Jadi, kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, ngaji lagi. Yuk kita mulai bersih-bersih. Ya, ini yang ada di pikiran kita, yang penting dibersihkan. Nanti pelan-pelan ya kita bersihkan satu-satu. Yang pertama negative thinking. Yang kedua overthinking. Yang overthinking nanti kita langsung shortcut saja bagian praktisnya karena kita sudah pernah membahas ini meskipun digabung dulu dengan insecurity. Dan yang ketiga dirty mind. Dirty mind itu pikiran yang kotor. Ya, biasanya kalau kalian buka kamus, dirty mind itu pikirannya itu arahnya ke situ-situ terus. Ya, situ-situ kalian ngerti lah ya, sudah balik semua kan ini. Saya tidak perlu menjelaskan detail, apalagi dikasih ilustrasi gambar kan tidak perlu. Kalian sudah ngerti, pikiranmu gambarnya sudah begitu semua. Ini pikiran kotor. Mungkin kalian gelisah, ini caranya piye ya menghapus ini. Begitu melihat terkenang-kenang terus. Video tahun berapa itu masih ada gambarnya di sini nempel. Bahkan kamu masih apal itu, kamu simpen di folder mana, tersembunyi di mana, itu hanya kamu yang tahu. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kotor, dirty mind. Ya kalau pikiranmu tidak jernih, lubang tadi hidupmu itu dibentuk oleh pikiranmu, jangan-jangan ya kamu profilmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kacamata kotor, melihat apa saja di sekelilingmu, ya rasanya realitas sekelilingmu itu kotor. Jangan-jangan yang salah bukan realitasnya, tapi memang kacamatamu yang salah. Pikiranmu yang kotor. Sehingga rasanya melihat apa saja, koyok-koyok sekeliling kita itu kotor. Nah, nanti kita lihat ya gimana caranya untuk membersihkan dirty mind. Malam hari ini kita agak panjang mungkin membahas negative thinking karena betapapun over dan dirty itu ya bagian dari pikiran yang negatif. Bismillah, kita awali yang pertama bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang... Ini pikiran negatif. Jadi, mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya.
Ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu yo apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, wah ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan. Alah, susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negative thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Nggak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku nggak bisa sendiri. Nggak ada yang nolong marah-marah. Ini orang nggak ada yang punya empati semua dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh. Hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada. Tapi yang manfaat tidak dilihat. Yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam. Itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya. Kalau direkam suara saja. Saya sering dikritik itu. Biar saja lah. Biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata buram terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus, naik trans, nanti naik trans itu kadang ya tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk bareng, wong punya motor sendiri malah manunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya, tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif. Menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir,
pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya. Dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu. Dia didukung oleh akal kita. Mas benar itu kamu ndak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja. Ndak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Dan justifikasinya mesti ada. Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan tidak nomor 1. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Jadi ayo ya dicari kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh ada positifnya sih. Cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas. Tidak sekedar melihat negatifnya saja. Nah, sekarang kita pelajari akar-akarnya ya. Agak banyak ini, yang biasanya jadi sumber pikiran negatif. Saya ngasih contoh kuliah-kuliah saja ya. Saya khawatir kalau ngasih contoh yang dunia yang berbeda. Wong saya dunianya ya di kampus. Yang pertama, sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+. Sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Nah, sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Tidak pernah kita pikir ada orang itu tidak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses. Yang kamu tidak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya. Kan apa tidak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau tidak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga. Entah baik entah buruk kita juga tidak tahu fullnya gimana. Tapi ya ada baiknya. Tapi juga ya tidak sepenuhnya baik lah wong manusia aja kok. Nah kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya, itu kok hanya 2 itu. Wong alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang, Pak, saya itu anak 1/4 soleh, Pak. Jadi
Yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada 1/4-nya. Ini kan bisa saja orang begitu. Saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin Pak, tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus kalau tidak putih pasti hitam. Nah, kalau tidak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, wah dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat. Tapi dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang tidak jelas misalnya. Dia ngomong awake dhewe. Padahal mungkin hanya dari satu fakta. Hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya, itu dirinya sendiri dimaki-maki, dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja kok. Besok lupa lagi kunci, wah tambah kamu marahi lagi, wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa padahal belum tua, masih muda kok sudah pikun, aku ini kok dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negative thinking. Jadi mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh kuncinya ketinggalan. Biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama, cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih. Atau abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negatif thinking. Baik, jadi ini akar, 3 akar yang pertama ya. Menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati, gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Ada juga akar pikiran negatif itu personalisasi. Personalisasi itu kita merasa bahwa kitalah yang mempengaruhi situasi. Seolah-olah kita yang bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini salah saya, ini karena saya. Kadang-kadang nonton bulu tangkis saja mikirnya, kalau saya nonton mesti kalah itu. Ya, mungkin kalian nonton sepak bola juga begitu. Aku tidak nonton, kalau saya nonton kalah mesti loh. Padahal itu ya apa faktornya karena dirimu yang nonton ya, memang kenyataannya begitu. Ini namanya personalisasi. Kamu terlalu nganggap dirimu berpengaruh, tapi secara negatif. Jadi akhirnya kamu tidak nonton. Mau ya kamu tidak nonton ya tetap kalah. Tapi kamu merasa kalau kamu nonton, kamulah penyebab kekalahan itu. Sudahlah, tidak usah ngajak saya. Kalau saya ikut itu biasanya gagal. Itu namanya personalisasi. Pikiranmu negatif saja. Baik. Ada lagi pikiran negatif itu karena itu tadi, salah memahami. Harusnya ini di luar kontrol, kita anggap dalam kontrol kita. Jadi ada kan banyak hal, sering saya bilang belajar itu usaha kita, pinter atau tidak pinter itu anugerahnya Allah. Kalau ini anugerahnya Allah berarti di luar kuasa kita.
Bukan salahmu kalau kamu ndak pinter. Tapi kalau kamu males belajar itu salahmu. Awas keliru identifikasinya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Harus pas merumuskannya. Jadi kamu naksir seseorang, kamu nembak, itu dalam kuasamu. Karena kamu nembak atau tidak nembak kan kekuasaanmu. Tapi kamu diterima atau ditolak, itu di luar kuasamu. Itu urusan yang ditembak. Nah, kalau kamu tidak bisa menerima yang seperti ini, ya nanti lahirnya bisa negative thinking. Seolah-olah kamulah yang menyebabkan kamu ditolak. Mungkin kamulah yang menyebabkan kamu tidak pinter. Kamulah yang menyebabkan. Tidak. Asal kamu tidak males, ikhtiar sudah maksimal secukupnya, ya hasilnya apapun terimalah. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sudah nawa itu niat mau berangkat ikut ngaji. Sudah mengeluarkan motor. Kok yontilalah bensinnya habis. Uang tidak ada untuk beli bensin malam hari ini. Terus balik lagi. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang di luar kuasamu sudah. Jadi tidak terbayangkan tadi bensinnya kok pas habis. Nah ini, jadi niat ngaji masih dalam kuasamu, tapi ada terjadi peristiwa-peristiwa di luar kuasamu, ya sudah. Biasanya orang yang berpikir negatif kalau terjadi peristiwa seperti ini, waduh, salah apa aku, dosa apa aku. Jangan-jangan kemarin menyakiti hati temanku sampai aku diazab seperti ini ya. Kenapa mikirnya ngono? Biasa saja, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang penting yang dalam kontrol kita sudah kita jalankan maksimal. Di luar itu ya sudah. Baik, terus ada juga akarnya pikiran negatif itu kita keliru memahami sunnatullah. Jadi misalnya kamu mendapat nilai jelek, terus saya kok dapat nilai jelek ya, tidak apa-apa lah Pak, memang hidup itu memang tidak adil loh Pak. Ya, seolah-olah nilai jelek itu karena hidup yang tidak adil, padahal ya karena kamu males saja. Tapi kamu alasanmu, hidup memang tidak adil kok Pak. Nah, kamu nipu orang terus dipukuli orang terus alasanmu, ya seperti ini hidup Pak, penuh penderitaan misalnya. Kamu mengkhianati pacarmu terus diputus alasanmu, wah ya memang begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Oh itu ya polahmu dewe, sekarang sampai putus, sekarang kamu nangis-nangis. Jadi salah memahami sunnatullah tadi. Ini mirip dengan sebelumnya. Ada yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Jadi kita itu sering menjustifikasi kekeliruan kita, kesalahan kita sebagai bagian dari pola hidup atau sunnatullah. Saya itu sebenarnya ingin jadi orang baik loh Pak. Tidak tahu kok takdir membawa saya ke sini. Ayo kamu salahkan takdir membawamu ke situ. Ya kamunya saja memang tidak serius mengarahkan hidupmu ke arah yang baik. Akhirnya kamu terseret ke situ. Itu kayak ceritanya Umar itu kan, satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan dan berhasil maling, itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Jadi akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Jadi kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu. Oke, saya lanjutkan biar nanti nyampe. Ada lagi pikiran negatif itu karena emosi. Jadi emosi yang berlebihan. Menganggap yang kita rasakan itulah nanti yang sebenarnya. Padahal kadang-kadang perasaan kita dengan kenyataannya kadang ya tidak benar. Kadang-kadang kita itu agak sentimental, agak dramatis, agak apalah. Kita sering agak-agak begitu. Tapi ini kita anggap yang sebenarnya. Jadi
wah, saya ini orangnya mudah kalah, Pak. Saya itu sejak dulu saya membaca hidup saya itu selalu gagal. Nah, ini emosional. Nah, padahal itu cuma perasaanmu, tapi akhirnya kamu bawa dalam hidupmu yang sebenarnya bahwa kamu itu orang yang gagal. Ini namanya emosi yang tidak terkendali. Jadi sering membawa pikiran-pikiran negatif. Jadi ini seperti orang minder itu kan sering emosinya tidak terkendali. Siapalah saya? Nah, ya bukan berarti terus jadi orang sombong, tapi biasa sajalah. Tidak usah terlalu didramatisir, tidak usah terlalu emosional. Jadi nanti digoda temennya terus tersinggungnya banget. Temennya guyon sini baper misalnya. Karena emosinya tidak terkendali. Ini juga sering jadi pikiran negatif. Hati-hati karena orang yang semacam ini itu kan biasanya tidak nyaman kalau dekat orang lain. Kita juga tidak kerasan dekat orang seperti ini. Dia kalau bergurau kelewatan, begitu dibalas tersinggung. Nah, ini emosional. Hati-hati, ayo kita bentuk diri yang positif, tidak yang negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku, ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak terima, ya tidak ada cara untuk jalan keluarnya. Tapi ayo kita terima, iya Pak, saya itu masih sering berpikiran negatif. Saya itu masih sering mikirnya jelek-jelek terus. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku? Atau alasannya apa? Buktinya apa kalau pikiranku ini benar? Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja? Terus tanyakan juga, apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah? Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab, ketahuan asal-usulnya, langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Nah, tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Jadi nanti kita masuk bulan Ramadan, perspektifnya sudah jernih, sudah positif.